Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau yang sejenisnya. Saya hanya terkadang saja bisa melihat mereka. Jadi cerita mata kali ini adalah cerita mata yang saya alami sendiri belasan tahun lalu. Kejadian ini bermula dari setelah keluarga kami mulai menimba ilmu di sebuah pesantren di Jawa Barat. Nah, supaya lebih nyambung nih, teman-teman harus nonton dulu, yang belum nonton nih, nonton dulu episode-episode sebelumnya. Yaitu ada sisi lain pesantren dan juga karomah abah di pesantren. Oke, bagaimana cerita mata kali ini? Berangkat. Jadi setelah keluarga saya mulai menimba ilmu di pesantren tersebut, orang tua saya mulai mengadakan manakib istilahnya. Mungkin yang belum paham ya simpelnya adalah pengajian lah. Pengajian tersebut kita lakukan setiap minggu berturut-turut dengan mengundang kerabat-kerabat, teman-teman, murid-murid dari pesantren tentunya, dan juga kita buka untuk umum. Suatu hari saya baru pulang dari aktivitas saya. Kebetulan besoknya adalah hari manakib. Jadi saat itu ramai, semua orang sedang melakukan persiapan di rumah saya. Sampai akhirnya malam tiba, semua mulai beristirahat. Dan saya juga akhirnya masuk kamar dan mau tidur. Tapi tiba-tiba saya dikejutkan dengan suara zikir yang ramai sekali. Saya kaget. Dalam hati saya bertanya, loh, bukannya acaranya besok ya? Tapi ya udahlah, saya berusaha aja untuk tidur. Anehnya, suara zikir ini malah tambah kencang. Dan seperti ada ratusan orang yang berada di rumah saya saat itu. Padahal hari sudah malam. Lalu saya putuskan untuk keluar kamar dan buru-buru melihat keluar. Dan ternyata kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kerabat-kerabat yang membantu persiapan pun masih tertidur pulas di ruang tamu, di beberapa ruangan rumah saya juga gitu. Lalu saya merinding ketakutan dan segera saya berlari untuk kembali ke kamar dan tidur. Singkat cerita, manakib sudah berjalan beberapa minggu, selama 1 bulan. Orang-orang yang datang udah semakin banyak. Semakin orang umum pun yang tahu udah mulai semakin banyak yang ikut. Dan dipersilahkan memang oleh orang tua saya. Dan salah satu yang ikut dalam pengajian atau manakib tersebut ada seorang kakek yang sudah tua sekali. Datang untuk ikut manakib. Dan dari minggu ke minggu kakek ini selalu hadir sampai akhirnya orang tua saya bertanya, kakek ini tinggal di mana? Dan kakek itu menjawab, oh saya tinggal jauh. Kesini saya naik angkot. Saya ikut manakib dari pesantren sejak saya masih muda katanya. Lalu karena orang tua saya melihat memang fisik dari kakek ini sudah sangat tua ya, akhirnya orang tua saya menawarkan untuk kakek ini menginap sajalah di rumah kita, supaya tidak terlalu lelah untuk bolak-balik setiap minggunya. Akhirnya kakek ini setuju untuk menginap. Lalu di suatu malam, ketika kakek ini menginap, saya terbangun sekitar jam 2 malam lah kurang lebih. Karena lagi-lagi saya mendengar ada suara zikir yang kencang sekali. Tapi kali ini suaranya tidak ramai, tapi hanya suara satu orang. Lalu saya keluar kamar untuk melihat asal suaranya dari mana. Saya mengintip keluar, dan apa yang saya lihat? Saya melihat kakek tadi berzikir mengambang di atas kolam renang dengan posisi bersila dan mata terpejam. Bukan main, saya kaget sekali dan saya langsung berlari ke kamar bapak saya. Saya membangunkan bapak saya sekaligus bercerita apa yang saya lihat.
Lalu bapak saya langsung keluar dan melihat ke arah kolam renang. Dan ternyata kakek itu tidak ada. Lalu kami mencari di mana kakek ini berada. Ternyata si kakek ada di musola yang ada di dalam rumah saya. Dengan posisi yang sama. Sedang berzikir, dengan duduk bersila dan mata terpejam. Persis seperti apa yang saya lihat ketika kakek itu berada di atas kolam renang. Mungkin saking khusyuknya sampai akhirnya roh si kakek itu bisa berpindah tempat. Wallahu alam. Dan ada juga kejadian zikir yang ternyata pernah dialami oleh istri saya sendiri. Sewaktu-waktu istri saya pernah cerita kalau dulu dia sedang punya hajat yang minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ia berzikir 1000 kali dengan hanya melafazkan la ilaha illallah dengan mata terpejam. Saking khusyuknya, entah di hitungan keberapa, istri saya merasa badannya mulai ringan. Dan tiba-tiba dia merasa seperti terbang. Dan tiba-tiba sudah berada seperti di langit-langit malam yang cerah. Dengan bertaburan bintang-bintang. Dengan posisi masih duduk bersila dan mata terpejam. Sambil terus berzikir. Entah bagaimana walau mata terpejam, dia seperti bisa melihat keadaan di sekitarnya. Dia merasa itu seperti mimpi yang nyata. Lalu ia membuka matanya dan sudah ada di atas sajadah lagi. Wallahu alam. Luar biasa ya teman-teman. Percaya atau tidak, tapi itulah pengalaman berzikir yang mungkin akan dirasakan ketika kita benar-benar khusyuk. Pesan moral dari cerita ini adalah semakin banyak kita beribadah, semakin dalam juga ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dikala kita menjalankannya dengan ikhlas dan khusyuk. Insya Allah pahala kita akan semakin bertambah, hati kita akan semakin tenang, dan setiap urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian cerita mata kali ini. Sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.